Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Saya dari kelas 5C PAI, Pendidikan Agama Islam. Dengan di sini mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Fikri, Bapak Farihin. Yang pertama yaitu ada definisi tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu testum, dengan arti piring yang digunakan untuk menyisihkan atau memilih logam-logam mulia dari benda-benda lain, seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Dalam bahasa Arab, imtihan. Secara istilah, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Menurut Agna Anastasi, dalam karya tulisnya berjudul Psychological Testing atau tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Selanjutnya adalah langkah penyusunan tes dan pengembangan instrumen evaluasi. Yang pertama ada menentukan atau merumuskan tujuan tes, dan yang kedua adalah mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes, dan yang ketiga adalah menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang spesifik yang merupakan tingkah laku yang dapat diamati dan sesuai dengan tujuan instruksional khususnya TIK. Yang keempat adalah merinci bahan atau mata pelajaran yang akan diukur dengan tes, dan yang kelima adalah menyiapkan tabel spesifikasi, dan yang keenam adalah menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Selanjutnya adalah fungsi tes. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, dalam hubungan ini tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapainya. Dan yang ketiga adalah sebagai alat untuk menentukan penempatan siswa dalam suatu jenjang atau jenis program pendidikan tertentu, ataupun bisa disebut dengan placement test. Dan yang keempat adalah sebagai alat untuk mencari umpan balik feedback guna memperbaiki proses belajar mengajar bagi guru maupun siswa. Dan yang kelima adalah sebagai alat untuk mencari sebab-sebab kesulitan belajar siswa, seperti latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan sosial ekonomi siswa. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk tes. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Dia akan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama adalah tes seleksi, yang kedua adalah tes awal, ketiga tes akhir, dan yang keempat adalah tes diagnostik, dan yang kelima adalah tes formatif, dan yang keenam adalah tes sumatif. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan ini adalah dalam dunia evaluasi pendidikan, tes adalah cara pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas baik serupa pertanyaan atau perintah, sehingga menghasilkan nilai yang melambangkan prestasi peserta didik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak dosen, Bapak Farihin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.